2 bulan dia kayak gini. Pertama mau depresinya itu 2 hari tuh udah ngomongnya tuh ngaco. Terus 2 hari itu tuh badannya tuh kaku kayak orang pikirannya melayang, banyak ini 1 ngeliat minggu di rumah sakit. setan, Bu. Ya udah pamit dulu sama anaknya semua pamit. Ini buat sore. Harus nurut sama Tenopi. Mami gak pamit. Iya. Ma jangan dede sih bener ya, Ma. Kalau kayak gitu kan kenalan tuh. Ichi Kiwira di mana? Di rumah. Di rumah siapa? Dia. Oh. Iya. Dibayar Dibayar 1.500.000. sama siapa? Ya sama dianya. Marahin guru atau enggak? Marahin guru. Dimarahin guru sama Pak Haji Kusna, katanya harus jadi anak yang baik, yang sopan. Ini harusnya kelas 3 ya dia? Iya. Oh, jadi kamu lihatnya perubahannya banyak gak? Banyak dia perubahannya. Dia waktu belum pas masih hamil juga belum kayak gini kan ya. Kan ini yang sering main kayak gini. Gimana? Ya normal Pas lahiran juga normal. Pas ini 2 bulan ini. 2 bulan lah maju mundur 2 bulan dia kayak gini. Pertama mau depresinya itu 2 hari tuh udah ngomongnya tuh ngaco. Terus 2 hari itu tuh badannya tuh kaku kayak orang pikirannya melayang, banyak ini 1 ngeliat minggu di rumah sakit. setan, Bu. Dari dulu kan saya bilangin sama dia, kamu harus nurut. Iya kan. Pas pulang dari rumah sakit dia malahan parah Kata dokter apa? Gak tahu sih, saya bukan yang nungguinnya tuh kakak. Hasil medisnya ada? Gak tahu, kakak saya di Solo Baru. Dan saya emang gak nungguin, saya di rumah. Jadi hasil medisnya nggak tahu itu Iya. apa? Ya udah berarti kamu ikut mau dicek ya? Nggak apa-apa, Bu. Biar yang sehat. penting saya sehat. Kamu yang nurut sama Tenopi. Jangan berangkat kemana-mana. Jangan kabur-kabur. Jangan kabur-kabur. Karena kan kata Pak Tenopi, Biarin kalau kabur dia bilangin aja suruh Mantan laporin ke pramugari, polisi. kan? Dia takut kalau dilaporin polisi. Bu, makasih ya, Bu. Ya, kalau dia kabur-kabur dia diancam aja laporin ke polisi. Dia takut. Dari pagi kamu kalau berangkat kamu mau sama polisi. Dia takut diem aja di rumah. Kalau nggak dibilangin kayak gitu mah nggak diem di rumah. Susah ya? Susah. Ini baru ini ya Mak ada di rumah kan. Sebelum-belumnya mah enggak. Bawa motornya tetangga aja udah 1 kali, 2 kali sama orang jualan. Pertama mah dibawa ke Puradadi motornya ditinggalin di situ di Puradadi. Hilang? Enggak sih, ngomongnya dititipin di tukang boneka. Ketemunya mah dianya diajak ke situ ke Puradadi, kasih tahu motornya di mana. Untung nggak hilang ya? Enggak, dia pulangnya ke sini tuh ngojek. Ngomongnya ntar yang bayarnya emak, ngojek deh. Ini masih tahu rumah. Ya udah ikut ya. Ya udah pamit dulu sama anaknya semua pamit. Ini buat sore. Harus nurut sama Tenopi. Mami gak pamit. Iya. Ma jangan dede sih bener ya, Ma. Iya. Udah sayang sama anaknya. Ya tunggu Mbak, tunggu sabar. Iya. Kalau dia kabur-kabur ancam aja. Iya. Laporin ke polisi. Tanda tangan boleh? Oh sayang, ke bawah. Enggak usah. Bagian. Anu kena teh. Iya, hampir waras ya kalau ya. Sing nurut ya. Sing nurut ya. Iya langsung dibawa. Yuk siapa namanya? Siapa ini?
Tika. Ayo Tika yuk. Pakai sendal yuk Tik. Ayo. Masuk mobil. Ini bawa baju nggak? Gak usah. Nggak usah bawa baju. Lurus sini, lurus sini. Itu mau ke kak bapak. Tuh dia mau salin. Benar-benar nanti ya. Iya mami. Ya wes lo. Ampura. Bapak. Ya wes ayo belakang. Min ini. Ya Allah. Waras-waras ya, Tot. Teh. Yuk Bu, ada beberapa foto yuk. Pak RT. Resti pamit ya. Oke, ya. Nitip ya. Iya Bu, baik Ibu. Yuk Tabo. Tabo, tangannya mana? Oke guys, yuk kita menuju perjalanan kedua ya. Iya. Sekalian nanti kita jemput Nenden, ibunya Citra Kumat lagi guys. Kalau perkembangannya dikasih tahu. Tentu iya, pasti bakal dikasih tahu semuanya progresnya. Kan teleponnya Ke nomor admin, iya. Iya. Miangan ya Kol ya. Nurutin kan Novi ya. Dan Novi Iya. kudu kayak gie. Iya. Aja kabur-kabur aja kayak ini. Yuk Bu. Yuk masuk yuk, duduk belakang. Makasih ya Teh. Makasih tadi info ya. Ya. Amin. Ya, makasih ya Teh. semuanya. Sing sehat-sehat ya. Lah kamu yang sehat. Iya. Mangganya nyangkut. Oke, yaudah. Yuk kita jalan ke lokasi yang kedua ya. Bismillah yuk. Dadah semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat keluarga. Lah kamu yang Iya. sehat. Oke. Kita ke lokasi yang kedua berapa menit dari sini? 24 menit. 24 menit. Terus lanjut ke lokasi yang ketiga. Habis itu baru kita ke rumah sakit jiwa. Jadi kita kalau guys bantu orang misalnya contoh nih ke Subang, ya udah Subang semua. Purwakarta semua. Jadi biar sekalian kita jemput gitu. Jadi kalau misalnya mohon maaf kalau responnya agak lama, bukan responnya agak lama sih, lebih kayak dimana ambil beberapa dulu baru jalan gitu ya Mbak, biar kebantu yang lain juga guys. Minimal kita 3 orang kita bantu ya, biar sekalian jalan seperti itu. Jadi kalau kalian ada info terkait orang-orang membutuhkan dimanapun, bisa hubungi ke nomor admin 24 jam tapi tidak untuk ditelepon guys. Cuma kalian WA aja, kalian drop chat. Habis itu nanti baru kita follow up. Sertakan juga foto dan video ya. Jadi kalau kalian nggak menyertakan foto dan video, gimana kita bisa mau tahu keadaan si orang yang diinformasikan? Ya, jadi wajib menyertakan foto dan video orang-orang yang mau kita bantu. Kamu kenapa masih suka datang ke sekolah? Karena saya mau sekolah, Bu. Kan udah dikeluarkan katanya. Iya. Terus? Sekarang saya mau ngejar paket C. Paket C nggak kayak gitu, nggak setiap hari datang ke sekolah. Iya, terus gimana, Bu? Jadi nanti kalau paket C itu ada yayasan yang mengurus sendiri ya Pak ya? Di mana? Kamu cari bukan di sekolah intinya, nanti ada yayasan lagi. Iya. Dan itu harus daftar lagi pula. Jadi nanti kamu sama yayasan, jadi bukan sama pihak sekolah gitu. Iya. Karena di sekolah itu kan kamu juga sudah dikeluarkan. Terus kalau kamu datang juga mengganggu pelajar-pelajar yang lain yang lagi belajar. Iya. Gitu kan kasihan jadinya, orang yang lagi pada mau belajar jadi malah
nggak fokus sama kamu gitu ya. Paham ya? Ya, Jadi nggak boleh datang ke sekolah lagi. Kamu juga harus sembuh. ya Bu. Kasihan loh anak kamu, ibu kamu jauh-jauh ke Arab Saudi, tapi kamunya sakit kayak gini gimana? Gak tahu. Ibu kamu tahu nggak kamu sakit? Tahu Terus, dari HP. terus, Ya, dia nangis Bu, mikirin. Arabnya di mana, mama kamu? Turki, Iran. Oh di Turki, dan udah berapa lama? 12 tahun. Udah 12 tahun nggak Dari pulang-pulang? bayi pulang. Heeh. Pak, ini juga mau pulang Bu, Mm-mm. bulan September. Terus? Sekarang tuh. Mm-mm. Ya gini lah, ikut ibu aja. Jangan kumat-kumat, nanti kalau udah pengobatan ya harus baik. Ya obatnya juga nanti harus diminum. Aku nggak tahu sih nanti hasil medisnya apa, tapi feelingku baby mungkin karena capek dengar suara tangisan bayi gitu, karena ya dia juga nggak sehat secara mental, mungkin banyak pikiran atau apa, jadi mengakibatkan dia untuk jadi depresi gitu menurutku ya guys. Dan overthinking sih penyebabnya, karena dia tadi mikirin gimana masa depan anak, gimana ini, gimana itu gitu ya. Ya itu bener nggak terlalu Iya. banyak mikirin anak. Nah gitu ya guys. Jadi kalau kalian nih yang nonton tayangan ini overthinking tuh nggak bagus guys. Kalian boleh berpikir untuk masa depan anak, untuk ini, untuk itu, tapi jangan terlalu berat ya. Karena kita nggak pernah tahu nih mental kita nih sekuat apa gitu ya. Jujurly guys, aku juga sometimes suka mikirin gimana anak aku 7 ini gitu ya, masa depannya seperti apa. Wajar lah ya, even kita sekarang kondisinya stabil kah dalam keuangan, tapi kita nggak pernah tahu nanti 1 tahun lagi akan terjadi apa, 2 tahun lagi akan terjadi seperti apa, bahkan 1 bulan ke depan itu akan seperti apa, aku nggak tahu. Tapi aku cuman mikir gini, apapun yang aku jalani, aku percaya selama niat kita baik ya, selama niat kita tuh tulus membantu orang, Allah tuh bakal ngasih jalan. Jadi aku percaya apapun yang aku lakukan pasti akan dikasih jalan, akan dikasih kemudahan. Aku aja memudahkan jalan orang kok, membantu orang. Masa aku yang sudah seperti ini gitu ya tidak diberikan jalan. Aku percaya aja yang terbaik dari Allah itu yang terbaik juga untuk aku, seperti itu ya. Jadi untuk kalian tetap semangat, apalagi kalian di luar sana pejuang-pejuang rupiah ya. Kalian berjuang untuk orang tua, kalian berjuang untuk anak, untuk istri, untuk keluarga atau orang-orang yang kalian sayang. Semangat terus ya, karena jujurly banyak banget sekarang pasien-pasienku yang di mana-mana yang Joel Tenovi, nggak canda saya. Maksudnya yang baru-baru menjadi ODGJ, jadi aku nggak perlu ngasih tutorial, kalian udah jadi ODGJ, dan nggak perlu keliling pun udah menjadi depresi gitu ya. Udah banyak banget depresi 1 bulan, depresi 2 bulan, banyak banget informasi yang masuk gitu. Tapi jujur kalau untuk saat ini ya guys, kalau misalnya lokasinya agak jauh ya Mbak, misalnya contoh kayak di Riau, di Medan, nah ya di luar pulau, pokoknya kayak di Lombok gitu. Nah itu kayaknya kita belum sampai ke sana gitu. Jujur Besti, kalau dulu gue single ya, kagak punya anak, kita terabas baik ya nggak ya, temannya aja juga kita terabas baik. Sekarang kita udah punya anak guys, jadi banyak hal-hal yang kita pertimbangkan gitu. Tapi kalau misalnya urgent banget, benar-benar urgent, kita pasti akan jalan ya. Kalau benar-benar urgent kita pasti akan jalan, atau setidaknya kita bisa bantu koordinasi dinas sosial setempat. Jadi kalaupun kita nggak bisa, insya Allah kita bisa bantu koordinasi ke dinsos sana, misalnya Lombok, atau aku nggak tahu Lombok ada dinsos nggak? Pastinya ada lah, pasti ada gitu. Terus atau Banyuwangi ya, nanti aku koordinasi gitu, contohnya gitu ya. Jadi ya aku akan lakuin terbaik lah ya untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Ada yang nanya lagi nih, kalau setiap gue live ya, Tenopi kok jualan mulu sekarang, kagak bantu orang lagi? Bes, aku tetap jualan dan tetap bantu orang. Jualan itu adalah side job aku sampingan ya guys, karena menurutku
apapun yang kerjaan halal kenapa enggak untuk kita jalani gitu. Terus kalau ODGJ itu adalah janjiku ketika aku mengucapkan kata aku mau mewakafkan hidupku untuk membantu orang lain nih. Aku akan menepatkan janji sampai aku ya mungkin YouTube nggak ada, aku tetap bantu orang tanpa diekspos ya. Pokoknya aku akan tetap bantu orang sampai kapanpun ya. Jadi nggak usah ditanya tuh Novi nggak bantu orang, tetap bantu sayang. Oke? Nah ini siapa namanya? Alfika. Vika umur 18 sekarang ya? Iya, nanti bulan Agustus 19. Oh 19. Jadi tuh anaknya suaminya yang mana? Yang asli. Terus kenapa nggak nikah sama dia? Nggak tahu, dianya kabur. Emang bukan satu sekolah? Bukan. Di mana dia? Sekarang dia di Jakarta. Oh kenalnya dari mana? Dari HP. Aplikasi apa gimana tuh? Iya, Aplikasi apa? WA. FB juga banyak, Bu. Ah banyak. Maksudnya banyak apa? Iya, temen yang lain. Oh terus kalau kayak gitu kan kenalan tuh. Icikiwira di mana? Di rumah. Di rumah siapa? Dia. Oh. Iya. Dibayar Dibayar 1.500.000. sama siapa? Ya, sama dianya. Tapi dianya nggak tanggung jawab sekarang tuh, Bu. Dia udah gede apa gimana? Udah. Umurnya juga udah 22 tahun. Oh 22. Iya. Dia duit dari mana? 1,5 juta? Ya, dapat dari pekerjaannya sendiri. Kerja apa emang? Kantoran kayaknya. Oh, kerja di mana? Jakarta, nggak tahu Jakarta mana. Nggak tahu Jakarta Timur, nggak tahu Jakarta Barat, nggak tahu Jakarta Utara. Hah? Nama lengkapnya inget gak? Nggak tahu, ingatnya doang. Mau ngomong apa sama si emang? Ya, minta pertanggungjawaban. Minta tanggung jawab apa? Ya itu anaknya gimana? Ya kamu aja nggak tahu kerjanya gimana minta tanggung jawab, Bu? Nggak tahu. Mau? Nggak. Gimana caranya? Nggak tahu. Kamu tuh inget rumahnya nggak? Tahu, ingat rumahnya. Di mana? Di Sawo Baru. Terus? Mau ke situ? Ya nantilah. Dia kontrak ke rumah sendiri. Rumah sendiri dia. Ikut Sawo Barunya di mana? Nenek sama kakek. Belanakan. Tapi jalannya tahu? Tahu. Oh, oke. Ya nanti ya. Kalau kamu udah sembuh nanti kita cari tuh si Top. Oke. Ya udah, itu Top sendiri apa katanya banyak kan? Iya, Bu. Siapa orang? Ada. Lah kamu tahu dari mana itu anaknya Top? Ya kan pertama awalnya sama dia. Kayak gituannya. Berapa kali? 2 kali doang sih, Bu. Nggak banyak-banyak. Terus yang kedua? Yang kedua sama Kevin. Nah, di sini rumahnya. Blok Siapa? sini. Kevin namanya. Hah? Serius? Serius. Enggak nih, Demi Allah nggak bohong. Kevin Julio. Iya, terus Umurnya? kalau nggak salah mah sekarang tuh 22 sama kayak si Tom. Terus yang Nama ketiga? nama kakaknya tuh Terus yang ketiga siapa? yang ketiga, yang keempat udah nggak ada lagi. Katanya 5. Ya itu. Itu kan 4. Satu laginya siapa sih ya? Nggak tahu, Bu, lupa. Oh, lupa. Iya. Berapa kali semuanya? Nggak banyak-banyak sih. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Udah. Terus si yang nikahin kamu, kenapa Itu, si kabur? Kep. Kenapa kabur? Ya karena nggak bertanggung jawab. Rumah tangga juga uang biaya apa juga dari saya semua. Habis 2 juta lebih, Bu. Ya gitu deh. Berarti kamu nikahnya nikah KUA atau Enggak, bukan. nikah dibuat tangan? Nikah siri. Nikah siri karena Di umurnya lebih. belum ya?
Iya. Umurnya belum cukup. Tadinya saya sekolah baru kelas 2 SMK. Umurnya baru 17 tahun. Oh gitu. Jadi mau ngomong apa sama cowok-cowok kamu? Ya gitu aja, minta pertanggungjawaban. Semuanya? Iya. Semuanya minta tanggung jawab? Ya karena kan punya anak Bu, saya tuh cewek lagi kayak saya. Oh itu cewek ya, bukan cowok? Bukan. Siapa cewek. nama anaknya? Cahrini. Syahrini? Cahrini. Oh Cahrini. Kirain Syahrini, kenapa nggak Syahrini? Itu nama anak kakek saya yang tadi yang pakai baju biru. Namanya kan anaknya kan dari luar negeri, dari Cina pulang. Dia tuh nggak minta maaf ke si kakeknya, jadi kakeknya tuh kepikiran terus. Terus? Makanya darahnya tinggi. Kemarin juga 150. Terus? Ya udah. Dia apa hubungannya? Namanya? Nama anak kamu Cahrini apa? Ya kan pernah kayak gitu Wak. Udah deh, dengerin. Udah nggak fixin. Ya udah, ya ini kita mau menuju ke lokasi yang kedua ya Besti, tunggu ya Bes. Nanti ini lokasi kedua kenapa Mbak? Baby bus. Oh baby. Berapa umurnya? 31. Anak keberapa? Baby guys, di mana-mana banyak banget baby. Kalian hati-hati ya guys ya, buat cewek-cewek nih yang habis melahirkan, hati-hati, banyak banget kena baby. Zaman sekarang stres, tangisan bayi, pusing kayaknya. Jadi kalau menurutku ketika kalian menikah dan memutuskan untuk punya anak gitu ya, harus ada kerjasama suami dan istri. Jangan semua dilemparin ke bini. Ya 24 jam bini ngurus rumah, ngurus anak. Banyak banget yang stres guys. Jadi ya karena mungkin dia kurang tidur ya Mbak, anak nangis, kurang istirahat gitu, jadi malah stres. Kita nih ya guys, ODGJ tuh bagaikan LCD. Kalau udah LCD-nya rusak, sembuhnya tuh 1000 banding 1, tau nggak? Susah jadinya. Karena kan harus konsumsi seumur hidup guys jadinya. Nah makanya aku selalu ngomong hati-hati. Kalau udah stres tuh bahaya. Aku cuma ngomong gitu aja ya. Jangan sampai nanti malah malah jadi banyak orang yang dirugikan gitu. Karena jangan sampai amit-amit anaknya dikenapa-napain, ini nggak sih? Terus nanti bukan cuma anak aja yang membahayakan, tapi orang-orang sekeliling juga kan? Seperti itu. Oke guys, kita jalan dulu ya guys. Untuk kalian penasaran, ikutin terus. Ajain Pak security ya. Kalau papa